Hoi, bangun semuanya. Ayo semangat. Baik. Tenang semua warga-warga tenang ya. Karena kita akan menunggu bintang tamu hari ini banyak sekali yang akan kita tanyakan. Warga diharap tertib. Ya, usia 40 ke atas tolong minggir ya. Yes, lu 40 juga udah berhasil. Ini 40 apa namanya sampai sekarang masih bertahan ya Tay ya. Utai. Oke, tapi ngomong-ngomongin bertahan, kita akan memanggil bintang tamu yang selalu bertahan. Bertahan dalam segala keadaan apapun. Berprestasi, kontroversial, beritanya di mana-mana. Selalu heboh apabila dia sudah beraksi. Kita panggilkan, ini dia, Baim Paula. Keren ini. Terpana loh. Iya. Perang kopi tapi. Iya. Pak Tarno. Hei, bukan. Ini bukan Pak Tarno. Siapa dong? Kiano. Kiano. Oh iya. Kiano kan rambutnya pernah gini. Kiano. Rambutnya Kiano. Iya. Bagus ya. Iya, oke. Selain Baim Paula, kita punya bintang tamu lagi. Iya. Hah? Yang kita sangat kangenin. Karena sudah lama saya tidak ketemu sama dia. Dulu saya suka dengan aktingnya sebagai Tante Amerika. Wow, Baby Febiola. Febiola. Iya. Ahmad. Apa kabar sih? Oh, Baby sehat ya? Sehat dong. Aduh, aku tuh dulu suka banget iklan sabunnya. Sabun mandi ya? Iya, sabun mandi lah. Kalau kamu kan sabun cuci-cuci piring. Dia kalau ada cewek udah pasti gua musuhnya. Iya. Kalau Iya ada dong. Iya, pasangan. Ah, nggak ada yang mau. Ya. Oke, lu mau ngeliat siapa partner gue? Mana? Akang, Abang. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Kalau ada kita berdua sudah pasti geser dikit nyolok-nyolok ke mata gua, ah? Emang sengaja biar nyolok mata lu. Pokoknya kalau ada kita berdua, Pasti akan menyinyirin orang, ngomongin orang, ngegosipin orang. betul. Ayo mana? Ini ada berita pertama dari Raffi Ahmad yang gak pernah berhenti beritanya. sebelum bintang tamu. Nih, Raffi Ahmad tuh. Abang ini kenapa jadi saya? Nah dulu, Daniel. Dulu, ini beritanya nih. Check it out. Nih ya, viral Panglima Sultan ingin melaporkan Raffi Ahmad dan Andre Taulani karena mempermainkan jabatan Sultan. Tulisannya di sini Raffi Ahmad dan Andre Taulani menangis melihat ini. Iya. Coba gimana tanggapannya sebagai Yes, Raffi San. Ahmad Sultan Siapa dan Zara? yang ngelaporin siapa? Panglima Sultan. Ada Panglima. Ada lagi. Biasa. Ya Allah, maafin Baim ya Allah. Khawatir gak sih dilaporin? Ya ampun,
salahku tuh apa, gimana, kenapa aku mau dilaporkan, salahku apa, di mana, Si Raffi kenapa. mukanya kayak ngeledek deh. Ya. Si Raffi. Nggak mau ngelaporin balik. Hah? Kan itu salah satu pencemaran nama baik gak sih? Aku tidak suka permusuhan, aku suka perdamaian. Nah, oke, karena suka perdamaian, ini ada berita selanjutnya nih. Mana masih dari sih? Arab ini. Mana? Nih, VT-nya nih, tuh. Nasar, Anwar, tolong Iya. kalian berdua jangan terlalu ikut campur. Karena ini udah keributan para sultan. Oh iya. Oke. Karena kita belum sampai ya. Bukan, Tolong. rakyat jelata diam ya. Iya. Diam. Tolong, Biar tolong undanglah orang itu ke sini, tolong. Saya pengen, tolong. Iya ya, Tolong. aku pengen banget dong undang datang ke sini ya. Iya. Apa? Panglima Sultan, sayangku, Indah, Gunung, datang ke sini ya. Karena emang acara ini harus ada pertemuan para sultan. Agak ngeri ya. Iya. Aku takut sama, aku mau dilaporin. Enggak. Ya udah pokoknya nanti kita lihat aja udah. Tolong aku, Mbak Hei, Feby. hei. Ayo kan gue minta tolong. Lu suka berlindung di balik orang cantik lo ya. Oke, baik kalau gitu. Ya kita pokoknya lihat udah nanti kita tunggu kedatangannya. Kita tunggu ya. kedatangannya Kita untuk lihat. mengklarifikasi Ya, ya. perkembangannya nanti seperti apa ya. Betul, Oke. dan tentunya untuk Baik. berita yang kedua. Ini ada berita dari Baim dan Paula. Yang tentunya berita ini sedang gencar-gencarnya di Indonesia menjadi perbincangan netizen. Menjadi, silakan ini dia beritanya. Check it out. Bahaya, bahaya, bahaya. Sobat Berkah masih ingat kan momen saat Baim Wong ingin mendaftarkan Haki untuk Citayam Fashion Week? Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun memberi komentar loh. Usai menjadi perbincangan semua netizen, Baim Wong pun mencabut pendaftaran hak cipta Citayam Fashion Week. Kira apa ya klarifikasi dari Kak Baim? Akang Abang tanyain dong. Duh, kena mata gua nyolok. Iya, Dari tadi juga, lu geser makanya ke sono. Agak ini mulut aku terlalu gatel ya menampung semua omongan-omongan netizen yang ada di Indonesia. Menampung. Iya, karena tadi Omongan. aku baru aja menerima pesan ya Apa itu pesannya? dari warga Citayam. Lalu apa katanya? Kak Baim sama Kak Paula itu mau ngeraup keuntungan ya dari hal ini. Ini. Dengar ya, kamu bahasanya itu nggak enak. Kalau mereka nggak suka, kamu bisa dituntut. Dengerin ya, karena ada sumbernya. Hati-hati ya, ada panglima nanti nonton kamu di. Begitu, coba mungkin bisa Iya, diklarifikasi. soklah sama. Mohon maaf ya ini. Maaf ya, bukan aku ya, takut dituntut. tadi udah minta maaf kok. Gimana sih Im ceritanya Paula? Yang mana ya? Gara-gara ambilnya? Yang nama. Nama, oke. Kalau nama itu sebenarnya awalnya dari Paula sih ya. Paula tuh benar-benar kayak apa ya, ngelihat Citayam Fashion Week itu kayak gerakan yang kok bisa ya orang menengah ke bawah itu dia menikmati fashion yang biasanya kita bisa lihat ya. Kayaknya memang kalangan, kalau fashion itu kalangan elit ya. Bahkan kita bisa kerucutkan Jakarta Selatan lah. Dan semua majalah, apapun itu, dari semualah itu kiblatnya ke arah sana. Dan Paula pas ngeliat itu dan bisa menggerakkan kota-kota lain, dia itu mau mewadahkan, yuk kita buat kompetisi yuk buat mereka gitu loh. Supaya mereka itu nggak gini-gini aja. Karena sayang nih, kok cuman gini aja, takutnya hilang begitu aja. Yang akhirnya wadahnya itu kita udah buat tuh konsep, ada orkestra supaya lebih bagus daripada Jakarta. Waktu itu Jakarta Fashion Week maunya ada orkestra, hadiahnya gede yang 500 itu ya. Yang akhirnya setelah semuanya, dan yang paling penting adalah bukannya buatnya, tapi saya ke arah si orang-orang Citayamnya. Sebelum buat hakinya sudah nelfon bonge dulu, sudah ketemu sama semuanya. Jadi sebelum itu viral sudah ngomong, ini kita lakuin buat kalian nih, kalian mau atau enggak? Kalau misalkan kalian nggak mau, ya udah, karena gue udah banyak kerjaannya, nggak mau lagi untuk sesuatu hal yang nggak perlu, dan mereka mau, itu dia. Dan akhirnya besoknya viral, tapi malah bukannya
kayak takut atau nggak gimana, sudah tenang karena sudah niatannya sudah bilang ke mereka sebenarnya. Dan itu banyak banget dengan manajer masing-masing ya. Oke. Jadi memang sebenarnya obrolan di belakang itu yang banyak publik nggak tahu gitu. Sayangnya mereka tidak menanyakan opini langsung, tapi kita juga kaget sih pas di rumah tuh kaget kok jadi begini ya, kok orangnya kesini-sini ya, sampai kita, kayaknya ada yang salah. Salahnya memang bingungnya sebenarnya sekarang sih ketika setelah semua selesai gitu ya kita balikin, tapi di sini ada yang mau mengambil lagi, tapi kalau mereka concernnya karena Citayam Fashion Week bukan karena dia mau mau iniin gue, dia pasti akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakuin sama gue. Sekarang banyak sekali yang mau ngambil tapi didimin aja. Bener gak sih katanya setelah itu Baim curhat dan telepon ke Raffi? Emang iya, lu telepon gua. Kapan ya? Kapan? Lah kenapa ya? Kok sedih ya? Kenapa? Dia nggak nyapa lu. Karena dibugat. Enggak, gua enggak Enggak, apa-apa. gua bukan kepikiran lu, gua kepikiran Panglima ini. Tapi enggak, ya emang iya sih Baim waktu itu gue kalau ada apa-apa gue suka WA dia. Ya, itu aman benar. dah, gue cuma bilang Oh iya, gitu aman enggak doang. Gue bilang gitu, Iya, iya lah aman nanti gue enggak. cerita telepon. Dia cuma cerita doang, tapi kan gue tau lah maksudnya si Baim memang bukan. Emang kalau dia telepon lo minta bantu lo bisa? Ya gue doain lah, gue doain lah. Sengaja gue doain. Gak bisa aja lu. Sengaja gue doain, sama Iya. nih. Sama nih, gue mau dilaporin sama Panglima. Doain gue dong. Biar kelar masalahnya ya. Dia pokoknya bawa diri sendiri deh ya. Iya. Ya. Ah, sorry say, gue nggak bisa banyak ikut campur. Masalah gue juga banyak, katanya. Ya, udah. Ya. Dia aja masalahnya bertubi-tubi ya. Ya udah, karena kita... Aduh. Bisa gitu. Anwar, geserin dong. Ini yang bikin rambut juga geserin. Centil banget sih perkara rambut Kesel doang. banget. Udah deh, berita kedua nih mana beritanya tuh hari Nih ada berita lebih heboh lagi. Tuh tonton makanya. Bahaya, bahaya, bahaya. Lagi-lagi Baim Wong dihujat netizen lantaran dirinya membuat konten di lokasi kebakaran. Simpruk, namun tidak memberikan bantuan. Pun protes dari seorang warga soal Baim Wong saat mendatangi lokasi kejadian. Aduh, Kak Baim gimana sih tanggapannya? TBL deh. Ya penonton. Penonton. Jujur ya, aku mah kalau masalah begini bingung mau komentar apa. Sama, gua juga bingung. Kasih sama orang aja daripada kita salah ntar ya. Orang ini hidupnya, Kita hidupnya masih lurus-lurus aja ya. kata siapa hidup kita udah gak lurus. Lu berdua kurang berani Nurdin dong. Dia mah tanpa pandang bulu. Soalnya Nurdin gak ada bentukannya, cuma suaranya doang, jadi Iya. gak bisa dicari. Lah kalau kita berdua, lu bisa nyari. Kalau kita salah, kita berlindung sama Kak Ruben. kakak kita. Masalah gue udah banyak. Langsung aja. Coba, Baim sama Paula, itu gimana sih ceritanya soal ibu warteg ini nih? Paula Akhirnya, sih, akhirnya jadi rame. Iya, bingung juga waktu tahunnya pas di acara kalian lah sebelumnya pagi waktu itu kita nggak tahu apa-apa, kirain ini apa lagi sih? Saya bilang, karena nggak pernah baca berita, nggak pernah baca apa ya, kerja aja lah. Tapi pas ada ini apa lagi sih? Saya bilang, ternyata waktu itu pernah datang ke kebakaran. Nah itu ada satu warteg yang masih utuh. Nah kita itu pas ke sana kita mau ngelihat sih yang karena di Simpruk ya, karena dekat sama rumah. Kita nggak ada rencana pengen naik ke sana yuk. Pas ke sana udah nggak ada tuh 106 rumah, nggak ada aktenya, cuman satu itu doang. Nah ketika lagi ke sana, orang sana itu langsung membahas si warteg. Mas itu bohong tuh, warteg bukan Jumat Berkah katanya. Enggak, bohong katanya. Dia itu cuma ngasih es teh manis pas suatu hari Jumat kata dia. Oh, tapi kita kan nggak nanya ya. Oh iya, mungkin itu juga ini kali ya. Udah, nah pas mau pulang lewatlah si yang tadi tuh. Ya. Nah diajak masuk ke atas, tiba-tiba dia minta bantuin listrik. Aduh bu, saya bilang itu banyak yang nggak punya rumah, nggak ada satupun. Ibu udah beruntung punya ini, masa kalau saya bantuin gimana mereka? Saya bilang, udah. Nah ternyata mungkin
mereka itu ngeliat videonya, abis itu mungkin coret-coret. Nah, yang ada yang paling parah sebenarnya ada yang bilang, ini si Baim datang ke sini nih nggak nyumbang, dapat uang dari AdSense ketika dia itu datang ke sana buat ngevlog. Katanya ada tuh satu itu, saya baru tahu juga pas waktu di acara ya. Nah itu di situ saya kaget banget sih, saya benar-benar kaget kok begini ya, sedangkan saya sudah pulang itu langsung bilang sama finance itu bilang WhatsApp Pak Lurah ya, saya bilang karena tadi kita mau bantuin makanan sudah banyak, sama seperti Lumajang waktu itu saya dikasih bantuan banyak, pas ke sana makanan sudah banyak, akhirnya kita ke pembangunan. Nah kemarin yang itu sudah bilang ke finance kita bantuin pembangunannya ya, saya bilang ditransfer aja nggak usah ketahuan sama orang. Kadang-kadang kita niatan seperti itu orang suka bingung gitu, gue kadang-kadang gue nggak ngerti sih maksudnya, tapi ya sudahlah kalau udah kejadian begitu ya sudahlah gitu loh. Oke. Jadi ibarat artinya ya semuanya kan berbicara berdasarkan apa yang di pikiran mereka ya. Jadi yang tidak sesungguhnya juga ya mau ngomong juga belum dibilang pembenaran. Iya. Ini halnya terjadi sama gue juga. Maksudnya gini ya. Panglima. Bukan. Apa lagi? Bukan. Apa ya? Kayak gue gitu. Gue disebut playboy. Apa? Gue sayang. Apa? Kalau itu kan ada buktinya, orang berkomentar juga emang ada buktinya, jadi wajar. Kalau si Jadi bukan playboy? Bukan. Oh, bukan. Oke. Bukan, Mbak. Lurusin deh menyender aja. Oke, Kang Abang ada berita ketiga. Oh ada lagi? Udah nggak ada? Ada. Ini ada berita ketiga ya. Dari siapa? Masih untuk Kak Baim dan juga Kak Paula yang beritanya nggak pernah berhenti. Benar nih, ada beritanya nih, sekarang langsung aja tuh berita. Paula yang jawab. Bahaya, bahaya, bahaya. Berita berbagi Baim Wong gak habis sampai di sini aja. Baim Wong menghampiri gadis kecil yang videonya viral sampai ditonton lebih dari 40 juta penonton. Pada saat saya tanyain, kenapa nak, kok garuk-garuk terus kepalamu? Melihat hal ini pun Baim Wong langsung menghampiri kediaman Tamara, anak kecil yang ada di video viral tersebut. Baim pun kembali mendapatkan hujatan dari netizen loh. Nyelekit banget sih netizen. Sumpah. Ini lama-lama ya netizen Indonesia ya apa-apa dikomentarin harus ya. Ini tuh yang kegiatan positif gini tuh harus bisa menularkan yang lain. Apaan? Kenapa? Ada masalah sama lu? Kagak ada. Terus lu ngomentarin apa? Enggak, ini bagus, komentar-komentar gini harus disupport tahu. Support, bukan support. Nih, lama-lama nih. Bener, biar orang lain di luar sana tuh tergerak hatinya gitu. Kok dong di komentar malah jelek-jelekin sih? Loh, terus lu ngapain ngotot? Nggak usah berantem. Ini, Baim gimana lu belakangan ini kan lagi jadi kena ada musibah lah. Maksudnya dipelintir-pelintir berita begini. Lu pusing gak sih? Enggak. Lu gak pusing? Nggak Lu sering pernah. curhat sama istri gak? Enggak. Lu ceritanya sama siapa kalau gak curhat sama istri? Bukan curhat Katanya sih, justru enggak. kalau kalian lagi ada masalah semakin Iya, melekat. itu benar. Cuman tanya aja dia emang nggak pernah mikirin ya, nggak pernah cerita juga untuk kayak nggak tahu ada berita kayak begini. Tanya dia. Ngomong kan? Ngomong lah. Tapi Kak Baim, aku penasaran nih Kak Baim. Iya. Itu kan komentar dari media sosial. Kalau misal Kak Baim ketemu sama orang, ada nggak sih orang yang nyindir begitu? Ya nggak mungkin lah ngomong depan gini mah. Orang ngatain kita juga nggak mungkin di depan. Di depan foto ya foto. Siapa kita? Oh gitu? Iya, ada depan ya. Orang kalau lewat ketikan jari tuh kayaknya kejam banget. Tapi kalau ketemu langsung, Iya lah kalau ketemu langsung. begitu nggak sih? Foto dong. Lu dasar netizen munafik. Kalau tanggapan Paula. Paulina. Tanggapannya ya kalau aku sih sebagai istri selalu support aja ya. Dan memang kalau Baim tuh emang nggak pernah apa ya, kalau ada masalah tuh nggak pernah ini gimana ya jadi makin ini, dan aku nggak pernah nanyain juga kayak terus yang gini, jadi makin beban buat dia juga. Jadi buat aku ya kalau si Baim mau cerita aku selalu jadi pendengar yang baik, dan di sisi lain aku selalu doain aja gitu. Karena apapun itu ini semuanya pasti ada hikmahnya, ada yang terbaik ke Tapi depannya. gua rasa biang netizen ya, yang punya fake account tuh dia deh. Guys,
tahu. Aku like-nya banyak, lihat deh handphonenya deh. Lu ya? Tuh, sosok diem di sini. Gua bergabung sama panglima musuh lo ya. Gua mau bergabung. Ya, lu lihat ya. Jadi support dari Paula ya ibarat artinya memberikan ketenangan juga buat Baim. Iya. Ya? Dong. Oke. Kalau laki-laki lagi gundah tuh pasti nanyanya sama. Aduh kamu pengertian banget sih, tahu Iya. banget sih. Karena terkadang kita itu mengerti gitu, maksudnya kalau misalkan ini aku bisa memposisikan dalam posisi apapun. Gitu. Kalau posisi laki-laki kita pasti cerita sama perempuan kan, maksudnya betul. mau cerita sama siapa? Iyalah bro. Iya kan bro. Pokoknya intinya ya, terlepas banyak masalah dari keluarganya Kak Baim dan Kak Paula, itu terlihat sangat bahagia dan malah makin merekatkan kebahagiaan mereka. Benar. Jadi kita pokoknya doakan yang terbaik dan ini juga ada berita yang harmonis juga dari mereka. Emang iya? Ada itu. Mana? Yuk, tayo. Mana? Ta dulu. Ta. Bahaya, bahaya, bahaya. Rumah tangga Baim dan Paula memang jauh dari kabar miring. Mereka juga sering banget loh bikin konten-konten yang lucu. Lihat deh. Aduh, cute amat sih. Tapi. Bener gak sih kalau katanya Kak Baim pernah lupa ulang tahun Kak Paula? Duh, TBL deh. Gemes banget sih. Em tahu nggak apa? Tadi Nasar pas lagi nonton ya kata gini, halah itu cuma pencitraan doang gitu. Dia ngomong gitu beneran. Iya ngomong gitu sambil nonton. Kenapa Paula ketawa? Enggak, kenapa Paula ketawanya kenceng banget? Karena dia nggak percaya Anwar. Anwar, gua tuh bukan orang baik Anwar. Emang Kalau kalian nggak diomongin, baik itu tunjukin ya, ya kan Ruben ya. nggak tahu jangan ajak gue. Hah? Orang gara-gara lu. Tapi gimana sih? Kok bisa sweet begitu? Iya, gimana Oh, sih? biar aku tuh kayak biar sweet juga. Jadi memang rahasianya kita nih sweet. Kabarin sama Kak Paula. Oke, gimana sih rahasianya sampai kalian tuh dianggap juga sweet banget? Gimana tuh? Sebenarnya masalah tuh pasti ada aja. Cuman kan yang kita tampilkan kan nggak mungkin yang kita marah-marah atau berantem itu punya kadang ada juga kayak gitu. Cuman itulah bumbu-bumbu lah kan, cinta kan harus ditanam terus gitu, disiramin gitu. Ya ini kan kita lagi ngomongin berumah tangga, Iya, Nasar. kan? Iya, nggak selalu sweet ya kan. Ketawa lagi Bukan, Nasar. aku mau nanya ya. Kalau lagi berantem, yang ngalah duluan siapa? Aku. Alhamdulillah siapa? Siapa? Kalau sama-sama lah, sama-sama. Sama-sama kalah. Aku tebak ya. Iya. Paula kayaknya. Bener nggak? Bener kan? Ya karena kan kita harus tahu pasangan kita gimana, kalau kitanya nggak ngalah takutnya makin rame lagi. Ini Paula tipe istri sabar. Istri sabar. Nggak juga, pernah melewati nggak sabar juga gitu. Karena nggak semudah itu, nggak semudah itu. Coba. Anwar kak. Apa Anwar? Ih jadi pengen nikah deh katanya. Anwar, pengen nih. Menikah. Wah berat ya War. Nggak didoain kok berat. Ya gua doain tapi ntar Amin, ya Allah. tunggu ada ramuan jamu yang bagus baru. Oke. Sekarang coba kita pengen ngelihat Baim mengungkapkan isi hatinya untuk Paula, Paula juga untuk Baim. Coba. Pegang tangan Oke. dong. Gemes. Sini ya. Ya. Iya, pegangan tangan. Nggak bisa nih kalau gini-gini. Sayang, terima kasih ya. Selama ini udah nemenin. Ada masalah juga sabar. Mudah-mudahan nanti ke depannya tambah sabar dan tambah cinta. Amin. Aku meluk Anwar. Oh iya. Malah sungkem. Gak ada. Lu punya bini di rumah, habis sungkem di sini.
Mita anaknya. Ada berita lagi nggak? Ada. Gue perhatiin si Rafi kalau pakai jas pink tetap keren. Gue kenapa kayak orang salon ya? Enggak, dia bawaannya tetap keren gitu ya. Iya. Iya, kalau gue mau langsung panggil ada yang gue pakai jas pink kemarin ada yang panggil Ratna, gue dia. Tergantung pembawaan. Oh iya, oke. Ya. Berita. Kalau kakaknya ibu-ibu. Ya. Ada berita lagi nggak? berikutnya. Berita yang gue kapan Ada dong? nih, ini. Ini sekarang ada berita dari Mbak Feby Febiola. Iya, berita Langsung yang aja. sangat menyenangkan. Ini dia, sekedar. Bahaya, bahaya, bahaya. Feby Febiola dinyatakan sembuh setelah dirinya sempat divonis mengidap kanker ovarium. Kira-kira gimana ya perjuangan Kak Feby Febiola saat itu? Akang Abang tanyain dong. Tapi alhamdulillah aku senang dengernya Kak Feby sembuh ya. Thank you. Itu lewatin prosesnya gimana Kak? Akhirnya bisa sampai dinyatakan sembuh tuh berapa lama dan perjuangannya seperti apa? Jadi kalau cancer itu memang biasanya prosesnya itu pertama kan didiagnosa kan, terus diketahui dulu stadium berapa, jenis kankernya apa. Kalau misalnya letak tumor yang cancer itu di tempat yang mungkin bisa diambil, dia akan ambil. Nah setelah itu akan dilihat kira-kira ini udah menyebar kemana aja. Nah karena aku itu stadium 1C, jadi dokter bilang untuk aman itu harus di kemoterapi. Jadi aku kemoterapi selama 6 kali, itu adalah sekitar 6 bulan. Setelah itu juga ada pemulihan dari kemoterapi gitu. Nah sekarang ini aku udah lewatin itu semua, jadi sekarang balik lagi normal. Udah dinyatakan sembuh ya? Jadi gini, kalau sebenarnya ini kalau dibilang sembuh itu sesuatu yang bisa jadi misleading gitu. Soalnya kalau cancer itu termsnya itu bukan sembuh, tapi selnya dikendalikan. Oke. Jadi ada namanya, Dilumpuhkan gitu kalau misalnya. nah Jarak gitu. Ya, jadi Jadi tiarap jadi kan? dia nggak bisa dinyatakan kayak total banget gitu. jadi kalau dibilang cancer survivor itu harus 5 tahun. Iya. Aku kan baru tahun kedua gitu kan. Dan ada namanya CA. Ada CA125, CA199. Nah itu ada nilainya kayak kolesterol lah, kadar kolesterol gitu. Nah itu aku di bawah. Jadi memang bisa dibilang normal dan sebenarnya kalau cancer yang penting kita sekarang bisa beraktivitas seperti biasa gitu kan. Stamina balik lagi gitu, Vi. Wah, udah bisa syuting-syuting lagi dong sekarang ya. Tapi tinggal di Bali kan? Kak Feby? Iya, aku tinggal di Bali. Udah tinggal di Bali dia. Main dong kemari Beach Club, ada klub. Gua Saya apa dari sana ya? Nice, mantap. nggak boleh gitu. Saat main ke sana cuma dikasih itu doang kentang. Nanti lihat tayangannya ada kan Bali Ada, besok. Bali ada besok tayangannya. Kemarin habis ya kita ya. Tapi peran suami gimana selama Marina Beach. sakit? Oh Marina, Mari. Kenapa sih promosi dia? Maaf, silakan. Peran suami dia sangat ini sih mendukung banget, support banget. Bahkan waktu aku botak dia ikutan botak juga. Suami dibotakin juga? Iya dibotakin juga. Walaupun saya bilang waktu itu is okay, nggak usah botak, is okay juga nggak ada masalah. Cuma botak dan serumah waktu itu botak semua gitu Kan kan. suami tuh papanya Petra ya? Iya, Papanya iya, Petra si papanya Ombing. Petra. Oh penyanyi Petra si Ombing. Iya. Jadi keluarga dibotakin maksudnya untuk sama-sama apa ya namanya Kayak support solidaritas. kakak gitu ya, Kak? Solidaritas. Ya karena anak kan nggak di rumah kita kan, tapi di rumah tuh ada beberapa orang semuanya botak untuk solidaritas. Nah, kebetulan sekarang ini kita sudah tersambung dengan seseorang yang spesial sekali. Siapa tuh? Halo. Hai. Kamu di mana? Kayak nanya bini nih. Gue cuma nanya kamu di mana. Ih, netizen tuh terlalu iya. Apa sih? Nih. Coba ini seseorang yang spesial yang memang benar-benar berperan penting banget di saat Kak Feby kemarin ini lagi dalam masa pemulihan. Hai. Hai Tatau. Panggilannya apa? Tak tahu. Hai. Hai. Tuh, gimana caranya ngebalikinnya nih ngomongnya? Gini. Coba. Oh itu, Oke. kira udah canggih nyambung ke situ enggak? Enggak. Ya? Oh enggak. Oke. Di Zoom. Sampai Oke. mana sana?
Lu nanya nih, hei. Om Frankie. Om Frankie, ini Raffi. Gimana Raffi selama... Sultan, bilang Raffi Sultan. Udah nggak usah sebut-sebut. Om Frankie. Makin dihujat. Kontribusinya Om Frankie selama menemani Mbak Feby kemarin saat-saat berjuang. Itu kan pasti sebagai suami juga kan ya pasti adalah rasa down-nya. Tapi kita nggak boleh down, kita harus semangatin. Gimana semangatnya Om Frankie untuk istri tercinta waktu itu? Suka dukanya gimana? Nggak ada dukanya sih, suka aja. Karena itu kan kewajiban ya. Kewajiban seorang suami. Kayaknya nggak ada yang hebat, biasa aja, itu hal yang wajar kayaknya ya. Nah, Om Frankie tuh saya banget loh, ini sifatnya sama banget sama saya. Ini saya banget. Emang iya, A? Iya sama sebagai Tanya suami. dong, sosok Kak Feby di mata Om Frankie gimana? Iya, sosoknya Mbak Feby di mata Om Frankie. Mbak Feby ini wanita dan istri seperti apa? Waduh. Ya dia buat saya ya saat ini benar-benar istri ideal, segala-galanya, bisa mengerti, ada terus bersama saya dalam suka duka, pokoknya luar biasa lah. Wah. Om Frankie, terima kasih ya sudah menjadi motivasi juga. Mungkin kan banyak banyak di luar sana yang mungkin juga mengalami kejadian yang sama. Intinya kepala rumah tangga tuh harus siap sedia menghadapi apapun keadaannya untuk membela keluarga dan istrinya. Kamu udah makan belum? Kok nanya udah makan apa belum? Salah lagi deh. Gue aja gak pernah nanya. Dan ngomong-ngomong soal tinggal di Bali. Jangan lupa kemarin Beach Club ya. Iya kita lihat ini kemarin kita kesana ke Bali loh, seru banget loh. Kemarin disuguhin sama A banyak banget. Besok akan tayang waktu kita ke Bali. Lu nggak ikut lu? Iya, udah kan masuk geng kita ya. Udah, yuk. Tapi kan Nasar yang bayarin semua. Iya, bayarin Nasar. Nih kita lihat makasih ya, sini. dong. Makasih ya. Nanti aku posting deh. Rumah selalu ada nggak sih kejadian rumah aja. Ada aja. Lagi tidur. Namanya musibah, nggak pesawat. Nggak apa-apa. Ini coba lihat. Ini real banget. Ini real ya Allah. Gimana? Sumpah. Ini. Tapi nggak apa-apa. Ini namanya adalah kebersamaan. Iya. Keseruan dan Jadi kebersamaan. ini dihajar dalam Singapura pesawat, sekarang mobil. Udah dilupakan. Ya Allah. Nyak mundur.